waktu itu kita pisah nih di bandara. Saya ingat pacar saya bilang, saya akan tunggu kamu dalam kondisi apapun, saya akan tunggu kamu gitu. Sebelum berangkat ke Malang, kita pisahkan di bandara di Samratulangi Manado. Dia akan tunggu begitu. Bahkan dia sampai katakan kita berjanji, mungkin kita akan disakiti lah dalam proses ini. Sukacita di dalam diri mereka, kita lihat ada ratusan anak bisa menyerahkan diri mereka untuk Tuhan. Oke, halo teman-teman. Kita bakal ngobrolin sesuatu, berharap apa yang kita bicarakan ini menjadi berkat, menjadi satu yang bernilai untuk teman-teman boleh melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dan apa yang bisa kita lakukan berbagian di dalamnya. Nah, saat ini saya akan ngobrol barengan sama Diki. Nah, siapa Diki? Diki udah ada di sini. Diki boleh sapa teman-teman. Boleh. Halo semuanya. Silakan. Ya, perkenalkan, nama lengkap sebenarnya bukan Diki. Ya, nama lengkap saya Idul Koyongkam, Idul Yasri Koyongkam. Yes. Nah, itu karena lahirnya Idul Fitri, maka orang tua saya menamakan saya Idul, gitu. Ya. Nah, terus panggilan di rumah harus dibedakan dengan kebiasaan di tempat saya. Harus ada panggilan yang berbeda antara di rumah dengan di nama resmi begitu. Jadi panggilan rumah saya Diki. Ya, orang tua hanya bedakan saja supaya tidak kaku lah mungkin, atau seperti apa. Oke. Ada beberapa hal yang bisa Diki ceritain tuh, siapa sih Diki, terus apa yang sedang dilakukan gitu. Kalau siapa saya, mungkin asal saya dari pertama saya dari Manado, Sulawesi Utara. Orang Manado. Kalau tempat saya di Kabupaten Bolang Mongondo. Kalau di Sulawesi Utara kan ada beberapa daerah. Saya di Kabupaten Bolang Mongondo. Kalau saya sendiri tiga bersaudara. Jadi saya yang kedua. Jadi ada kakak laki-laki. Ya, ada kakak laki-laki. Baru adik saya perempuan. Jadi saya yang di tengah. Ada kakak laki-laki dan adik perempuan. Ya, jadi kira-kira begitulah latar belakang keluarga juga. Orang tua masih ada, mama bapak masih ada. Ya. Thank you. Nah, yang menarik adalah apa sih yang sedang Diki lakukan? Wah, ini bisa panjang nih, Pak. Boleh lah, berbagi kita. Ya, mungkin itu pembahasan inti ya, Bang, dari ngobrol bareng kita hari ini. Oke. Sebelum kita gali lebih dalam nih. Saya sendiri kan saya lulus di kuliah dulu tahun 2017. Tahun S1 2017 ya? saya S1. S1 pendidikan. Saya lulus tahun 2017. Dan waktu itu angkatan saya yang pertama kali lulus. Jadi angkatan saya di jurusan saya pertama kali lulus. Karena saya selesai dengan kakak-kakak tingkat saya waktu itu. Jadi saya pertama kali lulus. Dan itu di universitas mana ya, Dik? Kalau saya Universitas Negeri Manado kuliah dulu. Ya, Universitas Negeri Manado. Saya lulus tahun 2017. Pas tanggal 7 bulan 7 saya lulus waktu itu. Kami 7 orang juga. Ya, kami 7 orang. Sakral. Jadi 7 orang lulus tanggal 7 bulan 7 2017 tuh. Ya, jadi setelah itu saya belum sempat wisuda, Bang. Waktu itu. Ya, jadi sudah ada dapat gelar resmi sarjana pendidikan waktu itu karena ujian sudah selesai, ujian sarjana. Waktu itu saya dapat tawaran ke Bandung. Saya tawaran ke Bandung untuk ikut sebuah pelatihan di Bandung selama 2 bulan karantina dari
YPPAK Bandung, Yayasan Pembinaan dan Pelatihan Alumni Kristen lah begitu. Selama 2 bulan di Bandung. Nah, kita dilatih, sarjana-sarjana yang baru lulus dilatih di Bandung selama 2 bulan di sana. Kemudian di sana kita dilatih, diperkenalkan juga visi misi, banyak hal yang dibukakan di sana. Ada terkait profesi begitu, ada juga pelajaran tentang Alkitab, kepemimpinan dan seterusnya. Nah di situ saya pas sebelum kami kembali, 2 bulan pelatihan itu sebelum kami kembali kan sudah mau selesai. 2 minggu sebelum selesai, tiba-tiba ada 2 orang nih yang datang di tempat kami pelatihan itu. Nah baru 2 orang ini bapak dan ibu share lah di kita tentang satu program. Nah ada program yang namanya TTC katanya. Saya bingung juga TTC-nya apa. Nah dijelaskan lah di situ. Oke, menarik. Tunggu, sebelum lebih jauh aku mau mundur dulu nih, boleh ya? Iya Bang. Oke, nah Diki kan S1-nya pendidikan nih. Lalu setelah lulus ikut di tadi itu pelatihan alumni tentang pendidikan juga. Kristen. Iya, bukan juga pendidikan, semua dipelajari di situ. Oke, yang mau saya tanya nih, kenapa Diki kok tertarik dengan pendidikan? Kita ngomongin waktu Diki masuk S1 deh. Waktu saya masuk, pertama sih kalau waktu saya masuk jurusan pendidikan ya, waktu masuk di jurusan itu, memang bukan itu pilihannya awalnya bukan mau masuk bidang pendidikan. Maunya saya mau jadi di bidang keuangan, accounting lah, seperti jurusan saya dulu SMA kan, waktu zaman SMA dulu, kalau saya dulu SMK mau lanjutin program dulu yang saya ambil dulu kan akuntansi keuangan begitu. Jadi tapi pas kuliah saya mendaftar, kok itu yang lulus pendidikan tapi pendidikan di akuntansi juga, pendidikan akuntansi. Jadi waktu menjalaninya awal-awal memang karena nyasar begitulah masuk pendidikan. Tapi pas di dalam ternyata ya begitu. Kemudian dibukakan tentang bagaimana jadi seorang guru dan seterusnya. Barulah saya diberikan beberapa kali kesempatan untuk mengajar, misalnya di kelas, atau punya kesempatan bisa berbagi di depan kelas. Kok seperti passion saya mengajar. Jadi awalnya yang tadi tersesat atau nyasar begitu, akhirnya jadi sesuatu seperti semacam passion saya di situ. Saya punya kemauan besar di situ gitu, masuk pendidikan. Jadi awalnya Diki masuk di dunia pendidikan karena tersesat. Tapi justru menemukan di situ passion hidupnya Diki untuk mengajar gitu ya di dunia pendidikan. Oke, boleh dilanjut nih. Tadi ketemu dengan Bapak dan Ibu di Bandung tentang TTC. Apa tuh TTC itu? Nah, waktu di Bandung tuh kita dijelaskan tentang sebuah program yang namanya TTC. Nah, saya bertanya waktu itu, TTC itu apa? Nah, dijelaskanlah bahwa TTC ini sebuah program di mana nanti akan dilatih guru-guru, khususnya yang sarjana-sarjana yang baru lulus pendidikan, untuk dilatih menjadi seorang guru transformasi lah begitu, transformasi. Jadi guru transformasi di mana selama 3 bulan kita dibina oleh orang-orang yang berkompeten di bidang pendidikan, juga nanti akan diajarkan tentang kepemimpinan Kristen dan kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan Kristen. Setelah itu kita akan diutus ke pedalaman. Nah, pas dikatakan pedalaman, saya langsung teringat komitmen saya dulu waktu sebelum lulus tuh. Saya berjanji dulu kan, teringat waktu kuliah dulu, karena saya sudah terlibat di pelayanan kampus dulu waktu masih mahasiswa. Sejak semester 1 saya terlibat pelayanan kampus. Sebelum lulus tuh saya bilang, saya ingin
berkesempatan, kalau ada kesempatan saya mau pelayanan di pedalaman, mau merasakan di bagaimana rasanya melayani di pedalaman di Papua sana begitu. Nah, pas bilang itu saya tertarik dengan Menarik, program menarik. itu, Bang. Menarik. Mundur lagi. Waktu Diki terlibat di pelayanan di kampus nih, sempat merasa nggak sih ada panggilan Tuhan memang di bagian pendidikan itu, sehingga Diki punya komitmen pingin untuk ke pedalaman gitu. Ada nggak bagian di mana Diki merasa, oh ini ada awal panggilan Tuhan nih di dunia pendidikan buat Diki? Waktu itu kurang lebih mungkin semester 6 ya, semester 6 waktu kuliah. Dosen saya waktu itu dia sempat bercerita pengalaman dia sempat mengajar 1 minggu lah begitu di daerah pedalaman di Papua. Dia menceritakan tentang kondisi anak-anak di sana, di mana ada anak-anak yang katanya saya juga tidak tapi saya percaya 3 hari jalan sampai ke sekolah. Jadi dari rumahnya 3 hari jalan sampai ke sekolah. Baru sampai di sekolah belum tentu ada guru. Jadi pergi ke sekolah 3 hari perjalanan, baru dia kemudian sampai sana belum tentu ada guru, dia pulang lagi 3 hari. Jadi 1 minggu 1 kali sekolah. Itu belum tentu ada guru. Belum tentu ada guru. Nah, dia bilang dia dan suaminya katanya kan dosen kami itu suami istri sama-sama dosen. Jadi mereka punya keinginan kalau Tuhan berkenan katanya mereka mau lagi kembali ke sekolah punya kesempatan itu ya. Di waktu libur mengajar di daerah-daerah seperti itu. Nah, saya awalnya keren mengajar di tempat seperti itulah. Nah, kan kalau kita di kota kan ketersediaan guru lah ada lah. Kalau bicara guru pasti banyak. Betul. Saya pikir ada sesuatu yang menarik di situ. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi semacam dorongan lah dalam hati, pikiran. Dan sambil itu kan juga saya pelayanan waktu itu sejak semester 1 sampai semester akhir saya pelayanan juga di daerah-daerah pedalaman waktu itu pelayanan misi saya dulu. Bersama ini di kampus ya? Di kampus. Jadi dengan teman-teman di kampus kita pelayanan misi ke pedalaman dulu. Ada 1 tahun kita 2 kali pelayanan. Jadi setiap libur semester begitu kita 1 minggu pelayanan di pedalaman. Mission trip gitu mungkin ya? Ya, mission trip begitulah. Jadi saya juga terlibat di organisasi kampus rukun begitu. Ada sebuah kerukunan mahasiswa Kristen di mana saya melayani di situ. Saya juga ke beberapa tempat yang cukup pedalaman, di situ kita melayani. Saya pikir memang betul anak-anak begitu waktu kita mengajar mereka, hati saya kayak senang gitu, begitu terharu melihat anak-anak yang pas kita datang mengajar tidak seperti waktu kita anak-anak di kota, mungkin biasa saja waktu kita mengajar mereka biasa saja atau seperti apa. Tapi mereka waktu kita bisa mengajar mereka, senangnya luar biasa. Itu mungkin yang membuat saya tersentuh lah waktu selama saya pelayanan itu. Hanya saya pas dengar kesempatan ini, kayaknya kesempatan saya seperti komitmen saya untuk satu saat melayani di pedalaman. Oke. Lalu apa yang dikerjakan di TTC? Tapi sebelumnya ketika saya dengar ini nih modelnya TTC nih, dulu tuh pernah ada namanya Indonesia Mengajar gitu ya, Pak Anies Baswedan sebelum dia jadi menteri dulu. Apa mirip kayak gitu tuh? Kalau TTC jauh beda dengan Indonesia Mengajar, karena kita bukan hanya tentang mengajar ya. Kalau di TTC kita bukan hanya mengajar, tapi ini lebih kepada
kita kalau program TTC itu selain kita mendampingi guru, kita memuridkan guru-guru. Jadi guru-guru yang dimana kita ditempatkan, kita muridkan. Jadi kita kalau diberitakan Injil dulu, gurunya mengenal Kristus, kemudian setelah dia mengenal Kristus kita muridkan. Jadi kita muridkan, kita bina, sehingga dia bisa memuridkan juga anak-anak yang dimana dia ada. Misalnya dia kelas 5, berarti dia memuridkan satu kelas itu. Jadi memang bukan hanya soal pengetahuan saja. Kalau soal pengetahuan nanti pas kita tinggalkan, seperti program-program yang ada saat ini kan ada banyak, bukan hanya Indonesia Pintar atau Indonesia Cerdas, ada banyak. Tapi lebih kepada seperti program guru transformasi, program teacher transformation. Jadi guru transformasi, guru yang setelah diubahkan, mengubahkan orang-orang lain, khususnya mengenal Kristus dan bisa melayani Kristus melalui pendidikan gitu. Jadi kita memuridkan guru-guru, memuridkan anak-anak, juga kepala sekolah, juga pemuda-pemuda di sekitar kita atau anak-anak di sekitar kita. Jadi memang fokusnya bukan hanya tadi soal bukan hanya mengajar ya. Ya. Jadi fokusnya bukan hanya pada murid untuk ngajar murid, tapi juga memperlengkapi guru yang ada di daerah tersebut ya. Memang kita datang kemari bukan untuk bukan lebih kepada mengajar anak-anak, tidak. Jadi, iya. Jadi kan kalau kita mengajar anak-anak kan nanti hanya misalnya kan kita ditempatkan 2 tahun nih. Di tempat kita masing-masing 2 tahun. Kalau misalnya saya pegang kelas A, B, C atau kelas mana yang saya ajar, kan saya balik nanti kembali lagi ke semula gurunya ya. Ya, jadi memang fokus kita bukan mengajar, tapi fokus kita membina guru itu supaya bisa seperti kita. Menarik. Ya, jadi bisa seperti kita, punya panggilan untuk memang benar-benar punya hati untuk anak-anak, bisa memuridkan anak-anak setiap hari, ada Bible reading dengan anak-anak, gitu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi fokusnya kepada guru, tapi juga terlibat dengan mengajar anak-anak juga ya? Ya, kita pasti ada pendampingan juga anak-anak kalau sesekali begitu. Oke deh. Kalau orang dengar nih ke pedalaman gitu ya, itu jadi sesuatu yang sulit ya gitu. Makanya ada begitu banyak orang yang tidak terlalu tertarik dengan pelayanan untuk pergi ke pedalaman gitu. Lebih baik di kota, kalau sama-sama pelayanan tapi jangkauannya juga sama luasnya, tapi tidak mengalami kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang di pedalaman. Nah, sebelum saya tanya nih kesulitan-kesulitannya apa, tantangannya apa. Nah, mungkin yang menarik adalah apa sih yang menarik, apa yang menjadikan Diki itu mengalami satu passion untuk mengerjakan hal ini gitu. Apa yang menarik dengan pelayanan di pedalaman itu bagi Diki? Kalau saya sendiri, pertama memang benar yang Bang Titus bilang tadi, banyak anak muda khususnya seperti seusia saya ya, lebih baik saya mengajar di kota misalnya. Gitu ya. Apalagi saya tidak mau membanggakan diri, tapi saya sarjana lulusan terbaik di kampus dulu. Jadi pertama kali saya di angkatan yang lulus pertama. Saya juga lulusan mahasiswa lulusan dengan IPK tertinggi lah begitu pada zaman itu 2017. Jadi ada tawaran-tawaran untuk mengajar di kota begitu. Jadi menarik. Dengan kelulusan saya, ya kalau di kampus cum laude begitu kan banyak orang yang bicara untuk mengajar. Nah, saya sempat bekerja memang di kota dengan gaji yang cukup besar begitulah. Lumayan lah untuk saya sebagai anak muda lah yang belum ada tanggungan gitu. Betul. Tapi waktu itu pas saya pulang ke rumah, orang tua bilang juga kamu bisa cari pekerjaan di sini. Tapi memang waktu kita di Bandung, apa yang disampaikan oleh yang ibu dan bapak yang tadi berkunjung memperkenalkan program TTC, itu menggelisahkan hati saya, untuk
seperti setiap malam tidak bisa tidur dengan seperti terbayang, walaupun saya belum pernah ke pedalaman, terbayang anak-anak yang seperti itu, yang misalnya 3 hari jalan kaki supaya bisa ke sekolah, belum tentu ada guru. Itu yang kemudian seperti terbayang di pikiran saya. Sedemikian kondisi pendidikan kita lah di daerah. Sedangkan kalau saya guru mengajar di kota ya enak-enak. Sedangkan mereka anak-anak yang butuh juga pendidikan terabaikan. Nah, ketika itu saya ikut program ini dan ternyata lolos. Hanya saya satu-satunya dari Sulawesi Utara, Manado, yang lolos program ini. Nah, kita 3 bulan di itu tuh Bang, di Center kan kita dilatih juga di sana. Ya 3 bulan diajar di situ, dibukakan lagi tentang bagaimana pelayanan di pedalaman, suka dukanya dan tantangannya bagaimana. Wah, semakin memacu semangat saya yang sebelumnya nih. Jadi semakin berkobar nih, 3 bulan tambah lagi pelatihan. Jadi semakin memacu saya punya keinginan untuk harus segera berangkat, begitu mantap kan berangkat ke pedalaman. Jadi berarti yang menarik bagi Diki justru tantangan itu ya yang mendorong Diki untuk terus boleh meneruskan perjalanan untuk melayani di pedalaman ya. Iya, benar Bang. Lanjutin. Ya tentu ada ada dorongan di dalam hati. Saya juga pasti doakan dulu. Jadi doakan tidak serta-merta emosional sesaat, nanti pas sampai di tempat kan nanti menyesal. Tapi saya doakan dulu, Jadi saya doakan juga waktu itu kan sebelum saya datang juga kan saya bicara dengan orang tua menangis tidak boleh pergi karena nanti saya bilang saya pelayanan di Papua waktu itu, rencananya kan ke Papua waktu itu. Orang tua tidak kasih, saya jelaskan ke mama, bapak, mereka kemudian bisa menerima. Waktu itu juga saya jelaskan ke pacar saya. Jadi saya jelaskan ke pacar saya kan, saya sudah hubungan dengan dia kan 2 tahun. Nah ini saya mau tinggalkan 2 tahun nih. Dan waktu itu kan jadi ada pacar saya jelaskan saya akan pelayanan. Dia dukung waktu itu juga Bang. Jadi menarik. Ya oke. 2 tahun saya berikan kesempatan, dia bilang kan untuk pelayanan di sana. Begitu. Yang penting 2 tahun baru kembali begitu. Oke, jadi kita dukungan dari orang sekitar juga menjadi sesuatu yang mendorong juga ya untuk berangkat ya? Ya, benar. Oke. Tantangannya apa nih ketika memutuskan untuk awal ikut TTC dan perjalanan selama kurang lebih berapa tahun ya sudah pelayanan di sana, di daerah? Sekarang kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Nggak pulang-pulang. Rencananya atau setelah ikut TTC itu berapa tahun harus melayani? Program ini 2 tahun saja di daerah kita ditempatkan. 2 tahun baru kita bisa bebas memilih apakah kita lanjut program ini atau kita ada ada rencana lain begitu. Kita bisa memilih setelah. Oke, jadi sebetulnya sudah ada gambaran nih ketika ikut TTC lalu pergi untuk ikut pelatihan 3 bulannya, udah ada gambaran bakal ada tantangan yang seperti ini. Nah, di lapangan dengan apa yang dibayangkan sebelum berangkat, seperti apa tantangannya? Waktu awal-awal ya, waktu kita datang, memang tantangan pertama kebiasaan orang di tempat kita diutus. Nah, jadi kan kita diutus berdua, jadi saya dan teman saya, ada teman saya Miriam, orang Toraja. Jadi tantangan pertama memang sebelum saya datang orang bilang bahwa di Alor itu tantangannya kata banyak orang terbang di sana. Wow, begitu. Jadi tantangan pertama katanya kuasa kegelapan lah di sana lebih besar katanya. Seperti itulah orang gambarkan seperti itu, dan pas kita tiba memang biasa-biasa, tapi mungkin awal-awal kita menyesuaikan itu yang perlu menyesuaikan dengan budaya sekitar sini. Misalnya orangnya bicara keras begitu. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita menyesuaikan dengan itu pertama yang menjadi tantangan pertama kita. Ya, jadi apalagi di sini kan bahasanya banyak. Jadi ada 40-an mungkin bahasa di sini. Jadi orang-orang dengan bahasa yang berbeda kita harus menyesuaikan diri juga.
Tapi bersyukur karena di sini orang-orang juga bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi Oh iya iya. ya dengan orang-orang seperti kita yang dari luar, mereka pakai bahasa Indonesia. Oh. Jadi di luar daripada tantangan di dalam diri kita sendiri. Menarik Ya, nih, kalau tantangan dalam dalam diri dirinya apa nih? Itu yang paling menekan kita tuh. Oke. Apa tuh? Kalau di sini sih pertama memang kita karena fokus kita adalah bagaimana kita memuridkan guru-guru, kemudian kepala sekolah, kita membina anak-anak, orang-orang di sekitar kita. Jadi memang ketika orang kita sudah latih, kita sudah ajar, kita sudah bina, tapi masih ulang lagi, perlu terus menerus kembali lagi ke awal, kita harus terus bimbing lagi. Itu membuat kita tanda kutip sempat pusing, frustrasi dengan kondisi yang ada. Sudah berbulan-bulan kondisinya seperti ini, baru ada tekanan-tekanan juga dari luar, dari kadang orang tua juga tanya kan, walaupun mereka dukung kan, mereka tanya kapan ini Natal misalnya, Natalan tidak pulang, kapan pulang, baru betul. ada orang tua, ada keluarga yang meninggal, kita tidak bisa tinggalkan pelayanan ini, kita harus stay. Dan tantangan berikut soal hati, memang batin. Memang kan kita sebelum saya kemari kan saya janjian dengan pacar saya yang kita kan sudah orang tua saling kenal 2 tahun kita sudah pacaran. Dia dukung juga awal-awal pelayanan saya di sini. Tapi coba mengerti dengan kondisi yang ada, saya tidak pulang sudah 1 tahun, mungkin tahun pertama masih saling menguatkan begitu, masih apa kabar, baik, puji Tuhan, kita saling doa walaupun melalui handphone kita saling doa, saling menguatkan juga, tetap semangat katanya. Tapi memang mungkin tidak bisa bertahan dengan waktu yang sangat lama khususnya. Oh ya. Dia tantangannya itu kan tidak bertemu, hanya bisa telepon. Jadi akhirnya menjadi tantangan bagi saya soal memang hubungan relasi saya dengan pacar saya, khususnya kan dia juga masih muda, saya juga masih muda, yang ada orang-orang di sekitar yang bisa mempengaruhi lah kita gitu. Tepatnya kan saya datang kemari kan 2018, saya datang kemari 2018. Waktu itu kita pisah nih di bandara. Saya ingat pacar saya bilang, saya akan tunggu kamu dalam kondisi apapun, saya akan tunggu kamu gitu. Itu waktu berangkat ke Malang ya? Iya, sebelum berangkat ke Malang kita pisahkan di bandara di Samratulangi Manado. Dia akan tunggu begitu. Bahkan dia sampai katakan kita berjanji mungkin kita akan disakiti lah dalam proses ini. Tapi jangan pernah kata-kata mutiara lah gitu. Jadi kita pasti akan mengalami yang namanya sakit karena tidak bertemu. Tapi berjanji untuk bukan berjanji untuk tidak saling menyakiti, pasti akan menyakiti. Tapi berjanji untuk tidak saling meninggalkan begitu. Wah, saya semangat juga nih untuk berangkat karena didukung. Tapi ternyata pas di lapangan, khususnya masuk tahun kedua nih, kan selalu ditanya kapan pulang, kan Natal kita tidak sama-sama, ada kegiatan-kegiatan di rumah kita tidak bisa sama-sama. Akhirnya itu menjadi pukulan batin bagi saya, khususnya sebagai anak muda ya, pelayanan di daerah seperti ini yang sebelumnya ada pacar yang mendukung, tapi kemudian itu yang menjadi banyak membuat saya banyak menguras pikiran, atau pikiran saya banyak juga terpengaruh dengan itu. Dan kemudian beberapa kali kami dua ada masalah. Kan 2019 kami masih tetap ada hubungan karena sudah 3 tahun kita hubungan pacaran, sudah 3 tahun, dan akan ke tahap serius nih kalau kita pulang, saya pulang akan ke tahap lebih serius lah, karena kita sudah saling kenal, orang tua juga sudah kenal, sudah terima juga baik. Tapi kemudian di tahun 2019, nah itu masalah-masalah sudah mulai muncul tuh. Jadi hanya dia memutuskan hubungan dengan saya. Ini yang membuat saya tidak fokus untuk beberapa minggu. Ya. Dia putuskan untuk
mengakhiri. Ya, jadi cukup menyakitkan apa yang dia katakan. Saya tidak akan menunggu kamu lagi. Jadi pertama kan dia SMS begitu. Jadi memang cukup menyakitkan lah di hati lah. Karena saya tanya kok begitu, maksudnya kenapa? Apakah nggak bisa diselesaikan gitu, dengan cara apa? Dia bilang nggak bisa begitu. Nah waktu itu kondisinya seperti itu, oke, nggak bisa. Tapi kemudian berakhir, kita tidak bisa lanjut lagi. Tapi beberapa lama kemudian ya mungkin begitulah, ada komunikasi lagi begitu, komunikasi lagi. Dia bisa menyadari kesalahannya, saya juga bisa memahami. Kemudian baik lagi, jadi kita komitmen lagi, pembarui komitmen. Beberapa waktu kemudian masalah lagi, putus lagi. Ya. Wah, jadi mungkin sampai berkali-kali lah begini terjadi, mungkin lebih daripada 5 atau 7 kali mungkin begitu terus terjadi. Dan kemudian saya dengar dan saya tahu ternyata dia sudah dekat dengan seseorang. Oke. Bukan hal yang mudah ya, perjalanan hubungan jarak jauh ini ya. Iya, memang berat sebagai seorang anak muda. Ya, memang itu yang membuat saya secara batin, khususnya dalam pelayanan ini terganggu. Tapi kemudian ada orang-orang, khususnya orang tua rohani saya, yang terus menguatkan. Kan orang tua rohani saya diajar untuk bisa mengampuni, belajar untuk evaluasi diri. Saya tetap mengampuni, tidak menyimpan dendam. Bagian kan saya katakan, orang tua rohani saya katakan kepada saya, siapa kamu juga kan? Kamu bukan tidak berhak untuk dirinya kan, belum ada hubungan resmi pernikahan. Jadi siapapun yang nantinya akan dengan dia kan, itu haknya dia. Jadi kenapa kamu harus harus dengan dia harus dengan kamu gitu? Karena waktu lama atau tidaknya hubungan kamu mau berapa tahun, kalau memang bukan dia orangnya yang Tuhan tentukan untuk kamu kan, kamu nggak bisa maksa. Nah dalam kondisi itu saya harus bangkit nih, tidak boleh saya sia-siakan pelayanan yang tadi awalnya saya berjuang komitmen untuk ke pedalaman nih, mau mengabdi untuk melalui pendidikan, khususnya pendidikan Kristen. Kok saya harus terpengaruh selama beberapa waktu dengan kondisi ini kan? Dia harus bangkit. Tapi justru kondisi ini yang membuat saya kemudian menulis, karena saya tidak bisa di sini saya mau cerita dengan siapa kan? Di sini mungkin dengan saya sharing dengan partner, kita doa dengan partner. Tapi selebihnya kan kita tetap merasa ada sesuatu dalam hati. Jadi akhirnya saya memilih untuk kondisi waktu itu saya memilih untuk menulis. Jadi setiap hari saya menulis. Saya juga ke pantai untuk AWG, Alone with God, saya berdoa. Setiap hari saya teduh juga. Hanya kondisi saya masalah dengan pacar membuat saya bisa jadi menulis. Jadi informasi juga nih buat teman-teman. Diki ini udah punya berapa buku, Dik? Dua buku. Dua buku yang udah terbit. Udah 2 buku yang terbit. Oke, lanjut Dik ceritanya. Seru nih. Ya, jadi kondisi dengan pacar yang sudah ditinggal pacar, ya. Tambah lagi kan tantangan di pelayanan kita dengan dengan kondisi pelayanan kita yang sangat menantang ini, juga dengan masalah tadi membuat saya harus, memang saya mengerti akhirnya bagaimana sangkal diri. Mungkin selamanya saya merasa saya semasa kampus dulu orang banyak kenal kita atau kita dikenal orang. Saya merasa saya bisa. Tapi dengan pelayanan ini, khususnya ketika saya pelayanan di pedalaman, saya baru bisa benar-benar mengerti artinya sangkal diri dan pikul salib, dan bagaimana kita tidak bisa
saya menyadari bahwa memang tidak bisa. Oke, orang lain kasih semangat, kata-kata motivasi yang bagus, tapi kemudian pada akhirnya kita akan ketika sendirian, ketika tidak ada suara apa-apa yang kita dengar, kita merasa sendiri, kita merasa kosong. Baru saya tahu bahwa saya sadar, saya mengerti bahwa dalam posisi itu memang hanya di bawah kaki salib Yesus baru saya bisa tenang. Akhirnya saya memilih untuk sendirian, saya AWG, alone with God, menyanyi puji-pujian, saya berdoa. Jadi selain buku-buku, saya menulis banyak puisi walaupun tidak diterbitkan. Saya menulis puisi-puisi seperti Mazmur lah begitu kepada Tuhan, gitu, mencurahkan isi hati saya begitu kepada Tuhan. Jadi itu yang kemudian membuat saya bisa bangkit kembali dan berkomitmen untuk menyelesaikan pelayanan yang waktu itu masih tersisa 1 tahun. Bagi Diki sendiri dengan semua tantangan itu dan dengan pelayanan yang dikerjakan, ada nggak sih buah yang Diki lihat lalu, wah, ketika melihat buah itu, Diki ngerasa semua tantangan itu nggak ada nilainya nih. Sekalipun bagi beberapa orang muda, tinggal pacar tuh hal-hal yang mudah kan. Tapi ketika Diki melihat apa sih buah yang kemudian bisa menghiburkan Diki di tengah pelayanan? Nah ini yang menarik Bang, itu yang membuat saya kemudian bertahan dan juga bersukacita di tengah kondisi yang penuh tantangan itu. Jadi sejak 2 tahun kita pelayanan di sini, ada banyak hal yang saya lihat yang membuat saya bersukacita. Misalnya ketika kita pelayanan di daerah-daerah pedalaman di sekitar sini, pas kita bisa mengabarkan Injil kepada mereka, jadi anak-anak kita bisa Injili, kita beritakan Kristus kepada mereka, baru anak-anak bisa kemudian ada semacam sukacita di dalam diri mereka. Kita lihat ada ratusan anak bisa menyerahkan diri mereka untuk Tuhan. Kemudian beberapa guru-guru juga yang sudah kita Injili, menerima Kristus, masyarakat juga yang kita Injili. Tapi ada beberapa momen yang membuat saya begitu terharu. Maksudnya waktu saya melayani orang-orang yang sudah tua, sudah rentan, saya pernah pelayanan di orang-orang seperti itu, kita sampaikan Injil, dan mereka sampai menangis. Terima kasih, kata selama ini mereka tidak pernah atau mungkin tidak mengetahui apa yang saya sampaikan itu, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, dan keselamatan itu bukan dengan kita harus berbuat baik. Seberapapun usaha kita tidak mungkin bisa menebus atau menghapuskan kita punya dosa. Jadi hanya dengan percaya kepada Kristus, dan kalau kita sudah percaya kepada Kristus, tentu kita harus menghasilkan buah. Dan orang-orang tua ini yang jarak usianya kan jauh, udah menangis di depan saya. Wah, membuat saya begitu bersukacita melihat orang tua yang kemudian bisa kita Injil dan menangis. Anak-anak juga yang polos-polos, yang mungkin umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, yang anak-anak kecil, kemudian kita bisa sampaikan Injil. Kemudian setelah kita selesai sampaikan Injil, kita bagi juga buku-buku traktat untuk mereka, membuat mereka begitu berkaca-kaca. Dan kalau pas kita tanya kepada mereka, jadi anak-anak, jadi kita selamat atau kita bisa dihapuskan dosa hanya melalui siapa? Hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi karena kita sudah diselamatkan, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbuat baik, gitu. Jadi kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tapi karena percaya. Tetapi setelah kita percaya, kita harus berbuat baik. Anak-anak yang masih kecil-kecil begitu yang membuat kita saya secara pribadi tersentuh. Jadi kayaknya begitu bisa cepat atau begitu masuk dan mendarat di dalam hati anak-anak, khususnya yang anak-anak di pedalaman. Begitu seperti harta yang besar bagi mereka berita ini bagi anak-anak. Membuat saya bersukacita
untuk bisa tetap selain kita mengajar pengetahuan atau kita berbagi hal-hal yang kita tahu, tapi itu yang juga membuat saya bersuka cita untuk bisa melayani selama 2 tahun di sini. Alor ya. Melihat buah-buah pelayanan itu. Oke, puji Tuhan. Jadi di balik segala tantangan yang ada, Tuhan berikan sukacita bahwa ada jiwa-jiwa gitu ya yang boleh Tuhan menangkan melalui pelayanan yang Diki kerjakan. Nah, terakhir nih, kalau Diki boleh nyampein nih ke teman-teman, mungkin teman-teman yang ya teman-teman muda, ketika mereka bergumul dengan apa yang harus mereka kerjakan setelah mereka kuliah atau setelah SMA, apa yang ingin Diki katakan untuk memotivasi mereka bahwa ternyata pekerjaan Tuhan itu cukup luas yang bisa dikerjakan khususnya di daerah-daerah? Pertama, saya mau sampaikan kepada teman-teman yang mungkin sempat menonton video ini pas di saat ini, saya beberapa kali pelayanan ada beberapa tempat yang kita kunjungi di mana sekolah itu memang terbatas gurunya, bahkan ada yang mungkin hanya 2 guru yang harus mengajar di beberapa kelas, ada 6 kelas yang mereka harus ajar. Dan ada sekolah Kristen yang labelnya Kristen, didirikan oleh orang Kristen, guru-guru yang mengajar non-Kristen. Dan saya tanya ke pengelola yang orang yang yang mengelola sekolah itu, kok bukan ambil orang Kristen atau anak muda yang Kristen yang atau mengajar di sini, kan ini sekolah Kristen. Lalu pengelolanya bilang, anak-anak muda di sini tidak mau mengajar atau tidak mau membimbing anak-anak ini karena gajinya rendah, gajinya kurang. Siapa yang mau mengajar 1 bulan dengan gaji 100.000 katanya? Itu pun terima triwulan. Lalu saya tanya ke guru-guru itu yang non Kristen yang mengajar di sekolah Kristen, mereka bilang mereka rela dibayar dengan gaji yang kurang begitu 100.000, asalkan kami bisa mengajar anak-anak ini. Kan anak-anak waktu itu ada 70 anak, karena itu adalah pahala bagi kami. Adalah upah bagi kami. Tuhan akan balas untuk kami. Terus saya terpikir, berapa banyak sarjana yang dulu pelayanan kampus, atau mungkin dia tidak pelayanan kampus tapi orang Kristen, khususnya anak muda, yang kalau seandainya mereka tahu kondisi ini, ada begitu banyak sekolah yang tidak ada gurunya, apalagi sekolah Kristen dan non-Kristen yang mengajar, karena apalagi mereka tidak pikir soal gaji, ya. Kemudian mereka tetap mau mengajar dengan sebuah pemikiran bahwa itu adalah sebuah pahala bagi mereka untuk mengajar. Bukankah kita lebih daripada itu? Kita mengerjakan bagian ini karena sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Wah, ini kita menerima lebih besar daripada itu justru sebenarnya. Kasih karunia yang Tuhan berikan. Melalui saya, misalnya saya berpikir, saya sudah diberikan anugerah keselamatan secara gratis kepada saya. Nah, ucapan syukur saya ini adalah bisa mendedikasikan masa muda saya. Mungkin memang ada yang berkomitmen tidak harus berpuluh-puluh tahun harus ada di pedalaman, karena pelayanan kita memang bukan hanya di pedalaman. Tetapi kalau kita masih punya kesempatan dan punya waktu, ayo teman-teman yang terbeban, saya melihat begitu banyak kebutuhan, begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan di daerah pedalaman, khususnya di tempat-tempat yang membutuhkan teman-teman semua yang anak-anak muda Kristen khususnya terbeban dengan kondisi ini. Memang saya menyadari sebagai anak muda pasti berpikir apa yang saya dapatkan, berapa banyak yang saya bisa peroleh ya, gaji. Kita tidak atau munafik mengatakan bahwa kita tidak perlu uang, tidak. Tapi saya percaya
saya katakan ini adalah investasi kekal. Investasi kekal bagi masa muda saya. Investasi kekal bagi masa muda saya. Saya tidak akan mungkin berjumpa lagi dengan anak-anak yang saya sudah pernah injili, yang saya sudah pernah bina, guru-guru yang saya pernah injili, orang-orang yang saya pernah injili, saya bina, dan saya tidak perlu menyombongkan itu. Tetapi saya percaya ini adalah investasi kekal. Saya pulang kembali ke tempat saya, pulang ke keluarga saya, bertemu dengan keluarga saya, ini akan tetap berlanjut. Berita ini akan terus berlanjut kepada orang-orang lain, dan mungkin anak-anak juga yang saya tidak tahu apakah anak-anak yang saya bina ini akan menjadi dokter atau guru atau jadi apa yang saya tidak tahu ke depan. Tapi apa yang sudah bagikan ini menjadi seperti bagian dalam hidup mereka. Jadi saya pikir ini adalah investasi kekal bagi masa muda saya. Nah, alangkah bersukacitanya saya mengajak teman-teman yang masih muda, yang semangatnya masih kuat, ayo, kalau teman-teman terpanggil, di kota sudah banyak yang dengan ketersediaan segala macam yang kita bisa perlukan. Ayo, di sini banyak yang perlu teman-teman mengajar, membimbing anak-anak, melatih atau juga berbagi dengan orang-orang di sekitar sini. Saya mengajak teman-teman kalau terbeban, sukacita yang bisa kita dapatkan dalam pelayanan, khususnya di daerah-daerah pedalaman ini. Dan ini adalah investasi kekal. Amin. Oke, terima kasih banyak Diki untuk sharingnya. Ada banyak hal yang boleh kita dapatkan melalui apa yang di-sharingkan Diki, bahwa Tuhan memanggil tentu sejauh ini di mana Diki ada, sebagaimana Diki adalah Tuhan yang juga memampukan. Amin. Amin. Oke. Nah, teman-teman, di bagian akhir dari obrolan kita nanti akan ada satu klip di mana apa yang Diki kerjakan sih sebetulnya di Alor dan pelayanan seperti apa, teman-teman boleh lihat setelah ini. Oke? Terima kasih untuk waktunya Diki. Kita ketemu di obrolan yang lain ya. Banyak. Ya. Berkati. Sampai jumpa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.